Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seakidah, seiman, sekeyakinan dan seperjuangan, falyadhaku qalila walyabku katsira. Jangan banyak tertawa, banyaklah menangis, meneteskan air mata, menangisi badan yang berlumuran dosa, mengenang hari-hari yang berlalu tanpa amal soleh, tanpa perbuatan yang baik. Lan tarji'al ayyamu lati madot, hari-hari yang sudah berlalu tidak mungkin bisa untuk terulang kembali. Saudaraku seiman dan seperjuangan, hari ini saya sampaikan true story, kisah nyata. Suatu hari seorang pahlawan devisa negara, seorang tenaga kerja Indonesia, ketika pulang ke tanah air mengalami kecelakaan yang hebat. Mobil yang menjemputnya mengalami tabrakan beruntun, darah berceceran, mayat pun bergelimpangan. Dan dari sederetan korban yang meninggal dunia, TKI ini salah satunya. Kemudian jenazahnya pun dibawa ke rumahnya. Hari itu pun matahari begitu enggan memperlihatkan cahayanya. Awan-awan pun berkejaran, seakan-akan ingin ikut mengarak prosesi penguburan jenazahnya. Perlahan-lahan tubuhnya mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Orang tua, keluarga, saudara dan tetangganya yang melayat ke pemakamannya tertunduk haru. Bahkan ada yang tidak tertahankan tangisnya, merasa tidak tega melihat jenazahnya terbujur kaku di dalam kubur. Inilah hari perpisahan yang paling getir, yang paling menyedihkan dan menyesakkan dada. Setelah jenazahnya diletakkan di dalam liang lahat, di dalam kubur, dan tali pengikat kain kafannya pun dilepaskan, azan dan iqomat dikumandangkan dari dalam kubur. Para penggali kubur pun menutupinya dengan papan kayu yang telah disiapkan, dan liang lahat pun dicejal tanah, diinjak-injak dengan rapatnya. Inilah akhir dari episode kehidupan seorang pahlawan devisa negara di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Ainama takunu yudrikukumul maut, di mana saja kalian berada, kematian akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kalian berada dalam benteng yang tinggi juga kokoh. Saudaraku seperjuangan, seberapa besar dan megah rumah engkau belum merasakannya. Seberapa banyak tabungan engkau pun belum sempat menikmatinya.
Mulai hari itu engkau hanyalah seorang yang tertulis namanya di atas batu nisan. Mulai malam itu anakmu menjadi yatim. Mulai malam itu istrimu menjadi janda. Mulai malam itu engkau berbaring dengan bantal tanah dan berselimutkan kain kafan. Mulai saat itu engkau hanyalah seonggok bangkai yang menjijikan. Buih-buih darah akan meletus dari mulut dan hidung. Disusul kemudian rambut, kuku akan terlepas. Kulit dan jaringan tubuh lainnya akan tercerai-berai. Pandangan yang sangat mengerikan ketika perut tiba-tiba pecah, menyebar bau yang menjijikan, yang tidak tertahankan. Bakteri dan serangga berkembang biak menggerogoti tubuh hingga berlahan-lahan menghancurkannya dan menyisakan tulang belulang. Akhir yang menjijikan. Tidak ada lagi hari-hari kenangan indah ketika hidup di dunia. Yang ada tinggallah hari pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai menunggu datangnya hari kiamat. Wahai saudaraku, mari kita ambil pelajaran dari true story ini. Isma syi'ta, hiduplah sesuka engkau. Silahkan engkau tidak mau melangkahkan kaki ke masjid. Silahkan engkau lebih suka melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Silahkan engkau tidak mau infak, sedekah, bayar zakat dari gaji yang sudah engkau terima. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Engkau akan menjadi mayat, engkau akan menjadi jenazah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tiada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hari esok engkau ini masih hidup, masih bisa bernafas, atau justru sebaliknya malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa yang akan datang untuk mencabut nyawa. Hari esok menjadi akhir engkau hidup di dunia. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tiada satu orang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, tidak dapat diundurkannya walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, dan juga tidak dapat dimajukannya. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, masa aktif hidup Anda akan segera habis. Lalu bekal apa yang akan Anda bawa untuk menghadap Sang Pencipta, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk itu, segera isi ulang iman Anda dengan taubat dan ibadah sebelum nyawa Anda diblokir. Wahai manusia, mengapa kalian tidak menangis dan meratapi diri selama sisa hidupmu? Barang siapa yang akhirnya adalah mati,
kuburannya sebagai rumah tinggalnya, tanah sebagai kasurnya, dan ulat-ulat yang menemaninya. Dan dalam keadaan seperti itu, engkau menunggu hari kiamat yang mengerikan. Yatba'ul mayyita thalatha, yang akan mengantar mayat itu ada 3. Maluhu, yang pertama hartanya. Ahluhu, yang kedua keluarganya, anak, istri, orang tua, teman, sahabat, tetangga. Fayarji uthnani, yang 2 ini akan kembali. Anak, istri, harta, mobil akan kembali. Walaqad ji'tumuna furoda, dulu kamu datang menghadap aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu aku ciptakan kau sendirian, sekarang pun kau akan menghadap aku sendirian. Maka kalau memiliki harta, gunakanlah untuk di jalan Allah. Gunakanlah harta yang bisa menemani kita sampai mati. Shadaqatun jariyah, berinfak masjid, sedekah ke anak-anak yatim, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau engkau pernah melangkahkan kaki engkau ke masjid, wa naktubu ma qaddamu wa atharohum, dan akan kami tulis bekas langkah-langkah tapak kaki mereka. Bersahabat-sahabatlah yang bisa membela di hadapan Allah. Dan punya anaklah yang bisa berdoa, Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saudaraku, akhirul kalam, di depan namanya berhadapan, tidak perlu memegang belati. Setiap kata yang diucapkan tidak bermaksud untuk menyinggung hati. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar pahalamu semakin bertambah.